Halo warga Winters, hari ini kita belajar tutorial tombol subscribe, like, dan lonceng. Yang pertama, tekan tombol YouTube. Yang kedua, tekan tombol search atau pencarian. Yang ketiga, ketik Winteam 06 tanpa spasi. Yang keempat, tekan tulisan subscribe satu kali saja. Yang kelima, tekan tombol lonceng atau tombol notifikasi. Dan yang keenam terakhir, tekan tombol like jempol ke atas sampai warna biru. Terima kasih warga Winters, bantu subscribe ya channel kami. Telu, loro, siji, buka Cak. Selamat malam warga Winters, selamat malam sahabat Winters. Ketemu lagi dengan kami di podcast 06. Nah, malam hari ini spesial banget. Spesial banget. Nggak seperti tampilan-tampilan biasa. Biasanya kita nggak pakai masker ya. Ya. Tapi karena hari ini kita kedatangan narasumber yang istimewa, spesial. Bapak Superman kembali datang menemani kita. Ya. Dan juga ada Bapak Saiful. Beliau ini gue perkenalkan iya, sendiri aja. monggo Pak Saiful bisa memperkenalkan profilnya Pak Saiful untuk sahabat dan warga Winters semua. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, teman-teman. Sangat luar biasa ini. Atas kunjungan di Wonorejo Selatan, khususnya RT 5 ya. RT Wonorejo Indah Timur, Wonorejo Timur, RT 5, RT 6, RW 8. Ya. Sangat luar biasa ini. Saya pribadi memperkenalkan nama saya Saiful Effendi, pangkat saya Aibda. Saya tugas di Polsek Rungkut. Tugas pokok fungsi saya adalah Babin Kamtibmas Kelurahan Wonorejo. Jadi Babin Kamtibmas itu Bayangkara Pembina Masyarakat. Seperti itu. Tentunya kita Babin Kamtibmas itu memang pekerjaannya seperti ini ya. Harus dekat dengan masyarakat supaya masyarakat tidak sungkan untuk melaporkan dari sekecil apapun permasalahan sampai besar. Bahkan menyangkut pidana pun laporkan ke saya, kita duduk bersama dengan Pak RT, Pak RW, kita selesaikan dengan cara musyawarah mufakat, dengan cara kita musyawarah secara kekeluargaan. Berarti pengayomi Wonorejo. Wonorejo. Tapi berarti sak waya-waya Pak ya, bisa lihat warga telepon ya langsung ditanggapi ya Pak nggih. Insya Allah bisa saya tanggapi selama saya tidak tugas ke tempat yang lain. Seperti itu ya. Tapi tentunya kita memang membutuhkan waktu yang agak panjang, mungkin kurang lebih 45 menit sampai 1 jam, karena rumah saya di luar Surabaya. Jadi di Waru Sidoarjo sana. Itu sudah keluar dari Surabaya ya Pak ya. Tapi inilah pengabdian yang luar biasa untuk masyarakat. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ini yang seharusnya dicontoh oleh polisi-polisi yang lain gitu loh. Memang Babin Kamtibmas ini beda dengan tugas pokok fungsi yang lain, kayak serse, kayak lalu lintas, kayak sabara. Itu memang di jam itu ada piket, ada lepas piket. Kalau Babin Kamtibmas ini 24 jam untuk tulus melayani masyarakat seperti ini. Berarti kayak humasnya polisi untuk masyarakat lah ya. Betul, seperti ini. Iya. Baik, terima kasih Pak Saiful untuk profilnya, sehingga akhirnya masyarakat Wonorejo tahu apa arti Babin Kamtibmas. Dan ternyata ada yang mengayomi ya, maksudnya melindungi. Dan beliau pun siap suatu saat kita kalau ada masalah siap untuk menanggapi dan datang gitu loh. Meskipun butuh berapa waktu untuk sampai ke tempat. Tengah gitu. malam pun kita siap. Luar biasa dan biasa di luar. Soalnya itu kita biasa di luar.
Dan di sini juga ada Mas Superman. Hadi, Bapak Superman yang Diri. kelihatannya sudah mulai ada yang Punya basis fans sendiri. tolong digaris bawahi. Iya, Iya. iya. Di sini ada Cak Nanang, Cak Cak Wawan, dan saya Cak Sis. Oke. Monggo Cak Wawan. Untuk mulai ini kami saya pribadi akan menanyakan masalah hal yang terjadi kemarin, masalah ya otomatis pelanggaran di jalan lah. Mungkin memang ini kan bukan tugas pokoknya Pak Saiful, tapi setidaknya Pak Saiful kan polisi yang setidaknya tahulah peraturan yang ada di jalan juga. Ya, setidaknya bisa memberikan informasi, Betul. edukasi biar warga ini tidak salah kaprah ketika anggota polisi melakukan pengawalan. Nah, kan sekarang kan kita sering soroti bahwa Muge itu terkesan eksklusif gitu loh Pak Saiful. Iya. Dan selalu di mana-mana dilakukan pengawalan oleh dalam tanda kutip polisi ya. Apakah setiap warga masyarakat bisa mengajukan pengawalan ataukah hanya dalam tanda kutip orang-orang tertentu saja? Mohon dijelaskan. Ya, baik, terima kasih. Saya akan jawab apa yang saya tahu. Mungkin kalau salah kita benarkan lagi. Iya. Apabila nanti saya tidak tahu, maka nanti kita sampaikan ke pimpinan supaya nanti akan lebih jelas. Ya. Oh iya. Nah, yang saya tahu adalah yang berkaitan dengan Undang-Undang Lalu Lintas itu adalah nomor 2 tahun 2002 seperti itu. Silakan masyarakat, kami ini selaku Babin Kamtibmas apabila melaksanakan meminta pengawalan, baik apapun yang mau dikawal, silakan sampaikan kepada saya. Bisa seperti itu. Tapi kita ini pengawalan dalam konteks apa seperti itu. Kalau itu dalam maksud orang seperti orang mau melahirkan harus naik ambulan. Atau itu orang harus betul-betul dibawa ke rumah sakit pada saat itu harus dikawal, melakukan pengawalan sama polisi, harus dikawal, kita langsung pelayanan kita dipercepat. Tapi kalau konteks kayak kemarin Muge itu memang ada syarat-syarat tertentu seperti itu. Nah, syarat tertentu. Tentunya kita karena Muge itu di mana-mana sudah masyarakat mulai mungkin tidak suka lah seperti gerah. itu ya, mulai gerah seperti itu ya. Ya. Seperti itu, karena kalangan-kalangan beliau ini beda dengan kalangan yang di bawah ini kan seperti itu. Jadi konteksnya masyarakat itu wah itu orang-orang berduit, sedangkan di masyarakat tidak dikawal sebenarnya. Tidak. Nah, silakan mau ngawal apa silakan. Nomor telepon saya sudah jelas, silakan koordinasi sama saya. Mungkin saya mengajukan kalau itu entah konteksnya masih di dalam Surabaya, mungkin cukup polsek. Kalau nanti itu cukup di keluar Surabaya, mungkin Polrestabes bisa. Pak, mohon maaf ya, Iya. apakah itu dipungut biaya? Maaf loh Pak ini Pak, maaf. Semuanya pelayanan polisi tidak dipungut biaya. Oh ya, terima kasih. Kecuali nanti yang dipungut biaya itu konteksnya mengurus SIM, Oh ya. itu pun bayar ke BRI langsung. Mengurus SKCK itu kurang lebih 35.000 ya. Nah, itu ya. Untuk yang lain-lain silakan, mau itu kehilangan STNK, mau kehilangan KTP, mau pengawalan, tidak dipungut biaya. Oh iya. Nah, ini luar biasa. Jadi kita tahu gitu loh di sini. Nah, ini informasi yang selama ini jujur saya sendiri saja tidak tahu. tahu Pak. gitu Pak. Nah, tapi dengan adanya Pak Saiful ini benar-benar memberikan informasi yang jelas bagi seluruh warga Winters. Bagi semua teman-teman Winters yang tahu ini akhirnya kan benar-benar mengetahui segala informasi tentang pengawalan Dan tersebut. tidak selalu menyalahkan polisi. Iya. Dan yang perlu digarisbawahi Ya, tadi tidak dipungut biaya. Biaya, Ya ya kan? betul. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa dikawal polisi, polisinya dibayar. Biasanya ada omongan seperti itu, memang. Nah, tapi kan dari informasi ini akhirnya bisa tahu. Kadang-kadang kalau kita gitu Pak Saiful, kita mau misalnya buat laporan kehilangan, kita itu ada omong-omongan itu, lapo kehilangan polisi, kok kono dikenal duit. Padahal saya sendiri pernah ke sana, memang tidak dipungut biaya gitu loh. Iya. Tapi sebelumnya memang ada kata-kata kayak gitu. Sebenarnya masyarakat ini kan perlu suatu pemberitahuan, edukasi gitu Edukasi, istilahnya. iya. Dan
dengan adanya Bapak Babin Kamtibmas, ini adalah mengedukasi kita semua gitu loh di sini. Betul. Ya itu kan dari sudut pandang Bapak Babin Kamtibmas. Nah. Sekarang dari sudut pandang Mas Hadi sebagai praktisi hukum. Iya. Ini gimana masalah yang kemarin yang sudah viral itu? Iya. Jadi kalau ngomong moge ini agak repot karena saya punyanya mocil, Pak. Mas. Motor kecil. Saya itu Ya, ya. nggak pernah punya moge, naik aja nggak pernah. Iya, ya. Pernah pegang sebentar dulu deh. Sebentar itu ya. Iya, sebentar. Jadi saya punyanya mocil atau motor kecil, Pak. Jadi gini. Kalau saya memang apa ya? Sebetulnya kalau secara normatif di Undang-Undang Lalu Lintas itu tidak boleh secara normatif. Pengawalan seperti moge secara normatif. Tapi memang di sana ada pasal interpretatif. Apa itu interpretatif? Nah, dijelaskan aja. Kira-kira multitafsir. Oh, Di sana iya. ada bahasa frasa begini. Yang Bahasa bersayap. Enggak, yang enggak. sering diartikan oleh teman-teman kepolisian ini dalam konteks namanya keadaan tertentu. Jadi kalau saya sebetulnya dalam keadaan tertentu mengerti artinya itu bisa dipahami. Misalnya kalau jumlahnya banyak, misalnya kalau moge itu kalau nggak dikawal malah justru menimbulkan sesuatu yang tidak baik di jalan raya itu. Saya membayangkan kalau moge dengan jumlah yang banyak begitu, misalnya menguasai jalan tidak dikawal, justru ada menimbulkan ketidaktertiban. Maksud polisi itu mengawal itu supaya ada ketertiban. Iya. Cuman masalahnya ini yang sering terjadi. Saya pernah mengalami, melihat sendiri bagaimana misalnya, tapi ini tidak bisa digeneralisir. Namanya perilaku orang itu tidak bisa digeneralisir. Artinya tidak semua moge perilakunya begitu. Iya. Tapi mungkin ada yang pernah punya pengalaman mungkin ya. Jadi saya pernah lihat misalnya ada satu mobil yang dia tidak mau minggir mungkin. Akhirnya istilahnya spionnya itu dipatahin gitu. Saya lihat sendiri dengan atas saya waktu. Tapi itu kejadian sudah lama. Nah, yang menarik menurut saya begini. Artinya bahwa sebetulnya kelompok moge ini apapun sebetulnya ini bukan hanya moge. Artinya orang dengan komunitas tertentu banyak di jalan raya. Betul. Ada mobil apa, komunitas apa, sering kali kita lihat itu. Yang paling penting menurut saya justru pengawalan polisi itu bagus manakala orang yang dikawal ini juga mengerti posisinya gitu. Jadi mentang-mentang kalau dikawal kemudian saya naik dewe lah, ini yang bahaya. Misalnya saya sudah membaca kemarin beberapa peristiwa, misalnya ada di Jogja, kemudian yang terakhir yang kemarin viral itu sebetulnya nggak masalah pengawalan itu asal misalnya jangan terlalu misalnya moge itu jalannya dikuasai misalnya orang lain nggak boleh misalnya pokoknya kamu harus minggir, saya ini yang lewat misalnya. Terus rambu-rambu lalu lintas dilanggar gitu. Terus kemudian jangan menimbulkan seperti kayak tarik kayak jadi gitu kan. Orang kan tidak semuanya tidak nyaman gitu. Jadi saya kira kalau posisi itu dimengerti oleh komunitas tertentu bukan hanya moge dalam bicara konteks ini misalnya, masyarakat akan memahami gitu loh. Toh mereka ya, misalnya tidak tiap hari kayak gitu. Yang penting maksud saya harus ada keseimbangan antara hak dan kewajibannya dia. Betul. Dia sebagai pengguna jalan dia berhak menikmati fasilitas jalan itu, tapi dia juga kewajiban untuk juga melakukan ketertiban. Jangan sampai hak jalan pengguna jalan yang lain ini kemudian dilanggar. Nah, ini yang mempertemukan hak dan kewajiban secara imbang ini sulit. Sulit sekali. Jadi kalau nggak benar-benar atas kesadaran itu, kesadaran bahwa kita kita kan membayar pajak yang sama. Betul. Bahwa moge mungkin bayar pajaknya lebih mahal, tidak ada hubungannya dia menikmati privilege atas jalan itu. Walaupun saya punya mocil, bayarnya kecil, tapi saya juga punya istilahnya hak yang sama menikmati jalan itu. Saya kira di situ intinya. Jadi kalau ada hal-hal yang misalnya kita anggap dia misalnya melampaui mengganggu perjalanan yang lain, ya kita harus tegur itu, kita sampaikan. Itu Pak Saiful, kira-kira kalau pandangan saya begitu. Iya. Tapi apa yang dikatakan Mas Hadi sama Pak Saiful ini memang Benar. karena gini, semua itu kembali pada kesadaran setiap pengguna jalan. Katakanlah gini,
jangankan orang yang dikawal terus rame iring-iringan, orang satu-satu aja kadang kalau nggak ada kesadaran bisa saling emosi, ya kan, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Semua itu kembali kepada kesadaran. Nah, tapi apa yang kita bicarakan ini ke kembali ke layanan publik dan perlindungan konsumen, ya kan, karena gini, jalan itu kan publik, Ya, Betul. setiap pengguna jalan itu kan konsumen yang harus juga dilindungi seperti yang dikatakan Cak Adi tadi, sama-sama bayar pajak, harus sama-sama, istilahnya nggak ada yang lebih besar lebih kecil, kan harus sama semua. Aku bayar pajak lo kemarin. Nah, Tahun ini aku wis. mocil tapi ya. Mocil lah. Mocil. Besok jangan pegang mugi. Nanti kepingin loh. Jadi ngomong mocil motor kecil karo mobil kecil. Oh iya. Iya lali sampean. Nah, tapi kejadiannya gini. Kadang kalau berbicara soal kesadaran ya, seperti yang dikawal kan, yang dikatakan Pak Saiful tadi, yang perlu dikawal itu kadang kayak ambulan itu perlu nggih Pak nggih. Ya, itu di undang-undang ada ambulan. Ada. Ya. Tapi ada pernah kejadian, saya lihat di satu video itu ada buktinya gitu kan. Jadi kejadiannya seperti ini tahun 2015. Waktu itu ada iring-iringan moge dan di situ ada mogenya dikawal gitu kan. Tapi namanya pengawalan itu selalu di depan. Nah kan, Tidak melihat ke belakang. Ya. yang di belakang ini entah karena kesadarannya tidak ada atau memang sengaja, Akhirnya menutupi. nah ada ambulan, ada mobil ambulans di situ sampai dokternya itu jengkel. Saking jengkelnya dokternya itu ngerekam dan berkata, saya bawa pasiennya dalam kondisi kritis. Saya bawa pasien tapi arogansi moge tidak mau minggir. Sampai di bel, kasih sirine gitu kan, tetap tidak mau minggir. Bahkan mogenya itu dari kamera itu dia lihat ke spion, seakan-akan kalau ambulannya mau ambil kanan, dia ikut kanan, kiri dia kiri itu. Sangat jengkel. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu, maksudnya gini, itu kan riskan ya. Betul. Ya kalau misalnya dia ambulan itu bisa sampai tujuannya dengan selamat. Kalau hanya karena itu akhirnya dia nggak selamat, gitu kan, akan terjadi lebih banyak lagi tuntutan bisa kan. Nah, Ini ya. Iki kan bang masalah apa sing mugi terus kamu saiki awake dhewe delok sudut pandangnya teko masyarakat sing diwakili Cak Nanang. Cak Nanang cek ngomong dari sudut masyarakat iki apa? Keberadaan mugi iki selama iki ganggu, perlu ditertibkan, tah mereka berlaku arogan karena sesuatu dalam tanda kutip. Rata-rata yang di komunitas mugi rata-rata, mohon maaf kalau saya salah ngomong, rata-rata dan banyak sekali mantan pejabat tinggi yang ikut klub-klub tersebut. Mohon maaf kalau saya ngomong. Moga Cak Nanang, menurut pendapat sampean. Oke. Jadi Dan nanti juga ditanggapi oleh Pak Saiful dan Mas Hadi. Nah, jadi saya menanggapi masalah arogansi ya. Kalau saya rasa arogansi itu enggak hanya di Mugi. Di setiap komunitas pasti ada arogansi. Meskipun itu komunitas bersepeda, mereka arogansinya menutupi jalan dengan berjajar-jajar 4-5 bersepeda secara seenaknya sendiri, sehingga pengguna jalan yang lain harus minggir lah, harus ini, meskipun mereka dalam keadaan terburu-buru. Kadang arogansi pribadi, ketika mereka bersepeda seliat-seliat, salib sana, salib sini, terobos lampu merah, ngebel seenaknya sendiri. Banyak arogansi yang saya lihat ya, nggak hanya arogansi moge. Sebenarnya saya sendiri itu dengan moge itu senang, karena mulai dari saya masih SMP, SMA itu saya senang sekali dengan Cita-cita. Iya, saya sampai kepingin punya mobil. Motornya bagus, pasti ini orang-orang kaya duitnya banyak. Tapi sampai saat ini saya masih punya mobil tadi. Belum bisa ke moge. mochi dan mobil, motor bebek. Cuman saya juga punya beberapa teman di moge. Dari kalangan TNI saya juga pernah punya namanya Pak Rizky dari TNI AL yang saat ini kapten ya. Saya pernah diajak, ayo Mas ke moge. Saya lihat orang-orangnya sih santun, yang saya lihat ya. Terus saya juga nggak menyalahkan mungkin dari beberapa orang yang mempunyai sikap arogan, nggak semua ya. Iya. Cuman saya cuma menyayangkan gini, mungkin sebaiknya siapapun orangnya sih, entah itu komunitas mobil, sepeda atau apapun juga, sebaiknya kalau kita mau berkendara di luar,
kita mempersiapkan dua hal. Saya rasa loh, ini menurut saya. Pertama, kita persiapkan kendaraan kita. Kita cek periksa kelengkapan surat-suratnya. Terus misalkan bensinnya penuh juga apa enggak, kendaraan rodanya itu kempes apa enggak, itu yang pertama. Terus mempersiapkan fisik dan mental kita. Ketika kita di jalan dalam keadaan emosi, kita bisa menjadi arogan. Bayar utang gak duit. Nah, apalagi misalkan macet, terburu-buru, panas. Burung sarapan mana ya? Lah, Sarapan iki. apa nggak memicu setiap pribadi menjadi orang yang arogan, nggak mau tahu dengan orang lain, saya harus menyelesaikan persoalan saya sendiri. Betul itu. Mas Nanang betul itu. Iya, Saya rasa setiap pribadi individu harus menyiapkan hal yang semacam itu ya. Cuman kalau dari saya lihat sendiri, kalau dari berbicara kembali lagi ke Moge ya, Oke. saya sayangkan itu ya, saya pernah kaget juga sih di jalan, lampu merah diterobos. Saya aduh, kok enak ya, lampu merah bisa diterobos mereka. Soalnya- Saya enggak boleh, pasti saya langsung kena tilang. Ngapunten loh Pak ya. Ini saya secara pribadi. Saya cuma aduh, saya sangat sayang sekali. Saya cuma berpikir gini, andai kata orang-orang yang arogan seperti itu berubah sikapnya, ketika mereka di jalan, saya cuma berpikir, Orang akan simpati memberikan jalan. nah, bagaimana orang bisa menjadi simpatik? Misalkan ketika di jalan, wah, mereka rame, ada orang nyebrang, nenek-nenek, stop, berhenti, ada nenek, mereka nyebrang, no. Atau mereka Luar membawa, biasa. didahulukan orang yang berkepentingan, atau Nyabrang, mau gini ditinggal, nyebrang nenek. Mau gini colong wong Mas Nanang. ya kan mereka banyak. Mungkin ini ada kawan. Ya, Bu, ya, Bu, ya, Bu. Nenek Nenek, nabrak, nenek. set nek numpak omong Mungkin ya. Atau mereka berjalan nggak usah put, pelan-pelan, terus salam ketemu orang, halo Pak, gimana kabarnya, terus kasih sembako dah, kasih apa dah, Satu sewu. cari simpati lah. Jadi bukan mencari pembenci, tapi mencari simpati, mencari mungkin ini komunitas yang benar-benar bisa dikasih acungan jempol, sudah motornya gede, orangnya keren, gagah-gagah, juga punya sopan santun. Saya sendiri cinta Moge itu karena saya lihat film waktu itu, ada film namanya Renegade. Oh, iya. Orangnya tinggi, gondrong, sepeda motor keren. Saya bayangkan itu, tapi tidak bisa gondrong saya. Tidak bisa Tinggi. gede mana. Tinggi pun saya nggak bisa. Saya cuma pasrah ya, sudahlah, saya hanya mengidolakan dia. Sampai sekarang saya seneng. Mas Wawan perspektifnya. Nah, itu Nah, dari sudut pandang karena saya loh begini, ya. Kalau yang di sini dua sisi yang disalahkan adalah, yang banyak disalahkan masyarakat dalam tanda kutip adalah Moge dengan arogansinya, dan polisi dengan patwalnya, dengan pengawalan khususnya, yang selama ini yang sering disoroti masyarakat. Dan ini loh, kemarin itu ya, yang viral kemarin itu kan, yang dari pertanyaan kami masyarakat adalah itu terjadi pada anggota TNI, makanya bisa viral ini. Iya. Ataukah itu akan terjadi bila itu terjadi di masyarakat biasa? Itu yang menjadi pertanyaan kami Mas sampai saat ini. Saya rasa polisi jangan hanya seperti yang di 86 aja gitu loh. Maksud kami cinta polisi gitu loh. Jangan sampai citra polisi itu jelek hanya karena hal-hal sepele atau perilaku oknum-oknum tertentu aja gitu loh. Saya rasa polisi sebagai pengayom masyarakat dan sahabat masyarakat bisa berlaku sama gitu loh. Dan untuk perilaku Moge iki ora nang Indonesia, lek nang Amerika iku gak ono ya padha jenenge geng motor. Geng motor. Soale Kalau di nek luar- gak ono cak ngono lho. Coba nang bebek. bebek ya Mobil bebek. gak ono ya? Gak ono. Makanya ono jenenge nang kene berhubung ono sepeda motor mocil metik, maka ono Moge. Lek nang Amerika ya geng motor cak padha ae kan. Ya itu menurut saya. Dengan kekasaran saya, kalau ada yang salahnya saya mohon maaf. Ya, tapi sebelum ditanggapi, ini sebenarnya ada sebelum kita bahas, saya banyak mempelajari tentang Moge. Ada satu video yang menarik, seperti yang dikatakan Mas Nanang. Sebenarnya apa yang dikatakan Mas Nanang itu sudah dicontohkan oleh salah satu YouTuber. Dia pengguna Moge, saya nggak sebutkan siapa. Jadi satu kali gini, ketika dia dengan teman-temannya iring-iringan tanpa pengawalan, ya, iring-iringan tanpa pengawalan, di belakang dia ada ambulan. Dan ketika dia lihat ke belakang ada ambulan yang dengan tergesa-gesa karena membawa pasien, dia langsung minggir ke kanan, ambulannya jalan, dia di sampingnya, dia bilang sama supir ambulan, saya kawal. Dia pengguna Moge, saya kawal. Akhirnya dia di depan, semua teman-temannya suruh minggir. Jadi dia nyalip temennya, suruh minggir.
ketika saya lihat video itu saya pikir gini, kalau seandainya para pengguna mugi seperti itu, dalam artian nggak perlu dikawal ya, tapi tahu diri, tahu menempatkan aturan-aturan lalu lintas diikuti dan lain sebagainya, hal-hal yang baik ditunjukkan, saya rasa rakyat akan simpati ya. Nggak, saya rasa nggak cuma rakyat sih, bahkan aparat-aparat pun pasti akan simpati dengan hal seperti itu gitu kan. Bukan mentari ya. Bukan. Bukan. Itu halo. Soalnya kan wis ana omongan mugi sing gede to. Iya. Sing gede ku wajib ngayomi sing cilik. Sing cilik. Ngelindungi kayak dalan sing cilik. Iya. Ojo malah didalani dintekno ngono lho. Sepeda motor jatah sepeda motor loro digawe siji wisan. Iya. Sik serakah liyane. Tapi kan itu hanya oknum-oknum tertentu aja. Iya, Tidak semua pengguna mugi kayak gitulah. Saya mau nambah kayak. Monggo Pak Sewu. Monggo Pak. Jadi berkaitan mugi dan lain sebagainya Iya, ini apa yang disampaikan Pak Cak Nanang. Cak Nanang tadi memang Narasumber benar. utama, Pak. Ya. Bijaksana di Memang sini. betul. Sini. Ya. Jadi kembali ke pribadi kita masing-masing semuanya. Atas kesadarannya bagaimana sama-sama menghormati mengguna jalan ya. Seperti halnya saya selaku Babin biasanya saya ngepost di Mer itu sudah ndak pakai helm, sudah melanggar, nyapa lagi Pak. Ya seperti itu. Ya, iya, saya itu bingung Pak Saiful gitu. Jadi teman lalu lintas sampingnya itu warganya Pak Saiful gitu. Seandainya mungkin itu orang itu pakai helm, ya, pakai masker, nyapa, aduh senang gitu. Makanya saya seperti itu ya. jadi bangga lah ya. Bukan menyindir Pak itu Pak ya. Emang kembali ke pribadi kita masing-masing ya, seperti itu. Tidak semuanya mugi itu ada yang arogan. Ya mungkin ini sebagai contoh dan pelajaran kepada para penghobi mugi. Ya, tolong kita harus betul-betul saling sama-sama menghormati. Meskipun itu dikawal sama polisi seperti itu. Ya, tidak semena-mena dikawal polisi, itu milik jalan kita bersama-sama mugi ya. Itu milik jalan kita, itu milik jalan semuanya, pengguna jalan baik siapapun. Yang disampaikan tadi ada nenek-nenek yang nyebrang, itu memang didahulukan Pak sesuai dengan undang-undang lalu lintas ya. Didahulukan dulu ya. Meskipun itu bagaimana caranya yang dikawal bagaimana ya, harus betul-betul harus berhenti, didahulukan yang penyeberang jalan. Seperti itu ya. Mungkin Ya, kalau saya tadi intinya bahwa memang dari peristiwa-peristiwa itu harus ada evaluasi. Ya. Mau tidak mau, mungkin aparat keamanan, mungkin harus mulai misalnya melakukan pembinaan juga, mungkin melakukan penyadaran terhadap beberapa komunitas yang mungkin sebagian ada anggotanya. Kalau ada yang mungkin sudah melampaui batas, ya otomatis harus ditindak tegas supaya jadi pelajaran. Ya. Kemarin kan kasus pidana, akhirnya yaitu kita serahkan pada proses itu. Tetapi peristiwa-peristiwa lain itu jadi pelajaran supaya ini tidak berkembang luas, jadi ke depan tidak terulang lagi. Ya, kalau meskipun sama-sama memaafkan, proses kan tetap lanjut. Iya. Kalau ada komunitas-komunitas yang apapun, bukan hanya mau kita termasuk ngocil, kalau arogan, menurut saya harus dipidana supaya jadi pelajaran. Itu yang saya suka dari tadi waktu Pak Saiful tadi bilang, meskipun minta maaf tetap proses hukum jalan Pak. Jalan. Ya. Karena gini, waktu saya lihat itu kok enak, maksudnya gini, setelah terjadi tindak pidana terus tinggal minta maaf, semuanya clear. Saya sempat gini loh, nah, terus aturan di Indonesia ada hukum, kalau kamu cuma minta maaf terus buat apa ada hukum kan gitu. Betul. Yang ini Mas Is, menurutku gini, kita apresiasilah polisi dengan responnya yang cepat, dan itu telah dengan menetapkan tersangka dengan barang bukti itu kita sangat luar biasa lah pihak polisi. Ya ini untuk jangan sampai rakyat akan menjalankan hukumnya sendiri. Kalau rakyat sudah menjalankan hukumnya sendiri, rusak negara ini. Ya. Jadi dengan respon polisi yang sangat cepat, dengan semua bukti yang sudah siap, dan pihak semua yang dalam masuk TNI, Polri juga mendukung itu semua. Saya itu luar biasa. Yang saya takut pokoknya jangan sampai rakyat membuat hukumnya sendiri. Iya. Ojo sampai ono sweeping nang boge, ono sampai nang dindi lah, apapun komunitasnya, sehingga tadi ricuh. Iya. Makanya
seperti yang dikatakan Pak Saiful tadi, memang hukum harus ditegakkan gitu Pak. Betul. Apapun itu masalahnya, apapun itu kejadiannya, jangan cuman tinggal minta maaf. Kalau memang tindak pidananya berat, ya memang harus terima sanksinya, gitu kan? Gitu. Oke. Ini sebelum kita akhiri ya. Iya. Ini. Saya itu waktu dengar Pak Saiful ngomong gini, lewat lihat Pak Saiful nyapa, Iya. nggak pakai helm, nggak pakai masker. Masker. Ini himbauan untuk istilahnya semua ya, Semua warga Winter, terutama ya, terutama warga Wonorejo. Dalam artian gini, yang saya katakan gini, Pak Saiful ini berarti dengan istilahnya apa ya, kalau tim ya, apa jajaran yang kepolisian yang lalu lintas ya, dengan Pak Saiful disapa gitu kan, padahal orangnya nggak pakai helm, nggak pakai masker, nggak langsung ditilang loh. Iya. Iya kan, seharusnya kan ditilang ya, tapi itu baiknya kepolisian Ya, seperti itu, jangan dimanfaatkan oleh warga Winters ya, jangan terus karena kenal kebiasaan orang-orang seperti ini. Oh, aku kenal sampai Pak Igu kok, nggak pakai helm, nggak pakai masker, ngelanggar lalu lintas, karena jawabannya bilangnya saya kenal. Iku jenenge ngece. Jangan pernah melakukan hal itu. Itu tidak baik. Karena dikatakan seperti ini, kemanapun Anda pergi, semuanya itu butuh keselamatan gitu Pak. Iya. Standarnya harus digunakan seperti helm, masker yang sekarang memang harus digunakan. Semua itu tujuannya untuk melindungi diri Anda dan kita semua, keluarga kita juga. Semuanya harus dilindungi. Makanya pesan dari kami seperti ini. Apapun yang terjadi, tetap jaga diri, jaga emosi, terutama ketika kita berada di jalan, ya kan? Jangan sampai yang pertama melanggar aturan lalu lintas. Yang kedua, jangan sampai mudah terpancing emosi. Apapun yang terjadi, jangan pernah ditanggapi dengan kekerasan. Segala sesuatu bisa dibicarakan dengan baik-baik, sehingga tidak akan terjadi tindak pidana. Betul nggih, Pak? Betul. Oke. Monggo. Satu lagi, Pak Cis. Sebaiknya saya sarankan sebelum kemana-mana berdoa dulu aja deh, biar hati Anda tenang, di jalanan juga nyaman. Damai kalau begitu. Damai. Closing statement yang damai. Nggih. Memang harus dibikin damai. Bikin damai Mas Karena Adi. ini sudah kejadiannya keruh ini kan. Jangan dibikin tambah keruh itu. Mungkin ada ini pesan-pesan untuk warga Winters dari Pak Saiful sama Mas Hadi. Monggo, Monggo Pak Saiful. sampaikan ke warga Winters. Saya makmuman sama Pak Saiful. Saya tuh mau nih aku Superman sepak muman nih. Iya. Monggo. Saya Aibda Saiful Effendi selaku Babim Kamtibmas Kelurahan Wonorejo yang sekarang ngetrennya Pak Babin ya. Saya menyampaikan dan menghimbau kepada masyarakat Winter ya. Iya, Winters, Winters. ya. Apa Winter itu? Itu sebutan Para untuk fans kami. Para fans kami. Betul. Saya menghimbau kepada masyarakat agar apabila mengendarai kendaraan, baik itu sepeda angin atau sepeda motor, khususnya sekarang kalanya moge ya, Oke. harus dilengkapi dengan pertama memang yang dikatakan Cak Asis harus berdoa ya. Iya. Dan kelengkapan kendaraan harus dibawa seperti SIM, STNK sama helm seperti itu. Karena itu menyangkut semua keselamatan bagi para pengemudi dan pengendara. Ya. Kalau pengemudi memakai safety belt ya. Ya, jadi pakai keselamatan, sabuk keselamatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selaku Babim Kamtibmas tidak bosan-bosannya di masa pandemi ini tolong mari kita bersama-sama untuk memutus COVID-19 ini. Iya. Bagaimana caranya? Ya seperti contohnya selalu pakai masker, cuci tangan Menggunakan hand sanitizer. ya, jaga jarak seperti itu ya. Dan yang ketiga, kita menjelang Kamtibmas ini, Kamtibmas tahunan ya, ini menjelang apa namanya pilkada atau nanti
Natal dan Tahun Baru. Selalu kita himbau kepada anak-anak muda ini, anak-anak muda, khususnya pada saat malam pergantian tahun seperti itu. Selalu motornya itu digerong ya. Itu tidak boleh ya. Ya kalau saya yang ketahuan ya mungkin saya bisa membantunya ya, betul. Tapi dengan syarat nanti orang tuanya bisa dihadirkan, Pak RT-nya dihadirkan, Pak RW-nya dihadirkan, supaya nanti ada efek jerahnya seperti itu. Ya. Mari kita bersama-sama dengan saya selaku Babin Kamtibmas, ciptakan kampung ini selalu kondusif, aman dan terkendali. Amin. Amin. Ini pesan yang luar biasa dari Bapak Saiful ya. Pak Babin ini dewe. Pak Babin. Monorjo luar biasa. Contoh. Nah, dari Bapak Superman. Ayo Pak Superman. Saya nggak punya closing statement saya. Tapi gini aja, bagi para pengendara semua kalau lagi di jalan harus selalu fokus di depan. Paham ya kira-kira? Paham. Harus fokus. Iya. Lek gak fokus kok ngene ngobrol ya. Tapi jadi ngomongin ngono karo guyu-guyu. Aku ragu yo anu iki. Fokus ke depan ini karena apa? Maksudnya harus melihat rambu-rambu lalu. Lihat pengendara. Jangan sampai fokusnya ke belakang atau ke samping, bahaya. Bahaya. Soalnya seringkali saya lihat pengendara gitu kalau lihat ke samping itu sudah mulai membahayakan yang lain gitu. Iya. Gitu. Jadi tetap Fokus di depan. pada aturan-aturan yang ada di jalan ya. Rambu-rambu lalu lintas, terus lek ono apa maksudnya pengendara lain. Ya itu jangan disalip atau apa ya. Boleh disalip. Oh, boleh disalip. Tetap harus di depan ya. Takutnya ketika nyalip, lu kok ngono. Gak fokus. Jawaban mungkin ada. Ya. Ini biasanya jeruk closing. Oh, enggak. Ya, pesan saya semoga yang sudah terjadi dan viral kemarin itu cukup buat pelajaran kita, dan jangan mensamaratakan orang bahwa bila satu orang di kelompok tersebut berbuat salah, mereka semua salah. Dan jangan berpikiran negatif kepada anggota kepolisian. Mereka hanya melaksanakan tugas, dan mereka menjalankan tugas sesuai sesuai dengan peraturan yang ada. Sekian warga Winters, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita malam hari ini bersama dengan narasumber Pak Saiful dan Mas Hadi. Apa yang kita sampaikan semoga menjadi edukasi dan informasi bagi warga Winters semua. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Pak Saiful. Oke. Mas Hadi. Matur nuwun. Sukses Pak Saiful. Siji, loro, telu, tutup, Cak. Dor.